Senang kita bisa memulai lagi semester ini, membukanya dengan ibadah. Ibadah yang pertama seperti sudah disinggung tadi di dalam doa Pak Chandra. Tema semester ini adalah misi Allah dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan masa kini. Misi Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang misi, biasanya karena mindset kita banyak dipengaruhi atau lebih banyak berkisar di sekitar perjanjian baru, maka biasanya kita mendefinisikan misi hanya dalam kaitan dengan penginjilan atau penyelamatan jiwa atau menjangkau dunia. Dan biasanya kalau berbicara tentang hal itu, fokus pembicaraan misi banyak berfokus kepada perjanjian baru saja, khususnya banyak berkaitan dengan amanat agung, ya, sebagai suatu perintah misi yang agung, yang besar, yang kita dapatkan dalam Matius. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya Allah sudah memulai misinya sejak di dalam perjanjian lama? Meskipun perjanjian lama tidak memberikan statement misi yang jelas, seperti amanat agung yang sangat jelas, pergi jadikan semua bangsa muridku dan seterusnya, tetapi di sana sini kita akan menemukan tekanan-tekanan misi dalam perjanjian lama. Bahkan untuk ayat yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini, Kejadian 1:26 sampai 28, kita bisa menemukan bahwa misi Allah sudah dimulai sejak penciptaan. Jadi jauh sebelum amanat agung. Sehingga bagi orang perjanjian lama seperti saya, apa yang ada dalam perjanjian baru itu adalah terjemahan daripada apa yang sudah Allah mulai sejak di perjanjian lama. Mari kita membaca pasal 1 Kejadian ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di bawah dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Jadi saya lebih condong, khusus untuk ayat yang diberikan kepada saya lebih condong menerjemahkan atau mendefinisikan misi sebagai sebuah tujuan yang akan dicapai dalam sebuah rencana, atau maksud yang hendak digapai pada waktu seseorang membuat rencana. Jadi sesuatu yang mau dicapai, suatu maksud, suatu tujuan yang mau dicapai. Nah, dalam konteks ini tentunya kita melihat bagaimana Allah mempunyai tujuan, mempunyai maksud, mempunyai rencana yang hendak dia raih, yang hendak dia capai, yang kemudian nanti dia terjemahkan di dalam bentuk penciptaan ini. Fokus kita pada pagi hari ini lebih mengarah kepada penciptaan manusia, seperti yang ayat bacaan yang diberikan kepada saya pada ayat 26 sampai 27. Banyak ahli mengatakan bahwa manusia atau man is the crown of creation, adalah mahkota daripada penciptaan. Ada banyak alasan tentunya. Ada yang mengatakan ya karena the crown of creation, karena itu adalah manusia diciptakan sebagai puncak daripada segala ciptaan yang lain. Manusia juga diciptakan sebagai ciptaan yang terbaik.
Manusia juga diciptakan sebagai ciptaan yang terlengkap. Sehingga ada yang mengatakan inilah mahkota daripada semua proses selama 5 hari kemudian diakhiri dengan hari ke-6 yaitu diciptakannya manusia. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, kenapa demikian? Kenapa disebut mahkota? Kenapa puncak? Kenapa yang terbaik? Di dalam ayat-ayat yang kita pakai, kita menemukan memang perbedaan-perbedaan mendasar dari penciptaan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, langit, bumi, bulan, matahari, air, darat, ikan, burung, dan sebagainya. Kita menemukan perbedaan-perbedaan yang mendasar. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan sekalian, sekali lagi di dalam ayat 27, saya menuju kepada ayat 27, ada satu kata yang dia pakai, yang dalam bahasa Ibrani dipakai kata bara. Nah, kata itu disebutkan 3 kali. Di dalam ayat 27, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, maka Allah menciptakan manusia. Allah, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya. 3 kali kata ini dipakai di dalam ayat 27 pada waktu Allah menjadikan atau menciptakan manusia. Sedangkan kalau kita memperhatikan pada penciptaan 5 hari yang pertama, lebih banyak dikatakan jadilah, jadilah, jadilah. Tidak ada dikatakan Tuhan menciptakan, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah ini ya. Nah, dari situ kita bisa melihat paling tidak 3 kebenaran dari penggunaan daripada kata bara ini, atau mengapa kata ini diulang 3 kali oleh Tuhan di dalam ayat 27 berkenaan dengan penciptaan manusia. Penggunaan kata ini mengatakan bahwa manusia itu adalah hasil karya tangan Allah secara langsung. Kalau di dalam bagian lain itu perintah ya, jadilah, jadilah. Tetapi di dalam ayat ini kita menemukan Allah terlibat langsung di dalam proses. Bahkan kalau kita lihat yang kedua, Allah berbicara, penggunaan kata di sini, marilah kita. Di dalam ayat 26, baiklah kita. Baiklah kita. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa ini menggambarkan tentang Tritunggal ya, di dalam banyak penafsiran, bahwa di dalam penciptaan 3 pribadi Allah itu hadir. Dan sekali lagi ini hanya berlaku bagi penciptaan manusia. Tidak berlaku bagi penciptaan yang lain. Di dalam arti kata ini tidak muncul. Tentu kita yakin bahwa Tritunggal juga hadir. Tetapi pada waktu penciptaan burung dan binatang dan lain-lain itu jadilah. Tetapi di dalam bagian ini jelas ayat Alkitab mengatakan kepada kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang ketiga, manusia adalah pancaran kemuliaan Allah. Jadi dengan menciptakan manusia, nanti kita akan lihat secara khusus tentang gambar ya dan rupa yang diberikan atau yang dikatakan oleh Tuhan pada waktu dia menciptakan manusia. Pancaran kemuliaan Allah, melalui manusialah kemuliaan Allah dinyatakan. Suatu kemuliaan yang demikian luar biasa yang tak bisa disentuh secara umum, yang bahkan tidak bisa didekati. Kita mendengar atau kita membaca berulang-ulang bahwa Musa pun harus melepaskan kasutnya pada waktu dia mendekat di hadirat Tuhan. Di dalam bagian lain kita menemukan beberapa kali Tuhan menghukum mati orang pada waktu mendekati hadiratnya atau kemuliaannya dengan sembarangan. Saudara tentu masih ingat bagaimana pada waktu tabut perjanjian hendak dipindahkan oleh Daud dari perjalanan setelah diambil dari tempat orang Filistin. Tergelincir dan kemudian 2 orang mencoba untuk mendekatinya dan mereka kemudian dihukum mati.
Jadi kemuliaan Allah itu adalah kemuliaan yang luar biasa, yang maha kudus, yang tak dapat disentuh, yang tak dapat dimasuki, tak dapat didekati dengan sembarangan. Itu jelas sekali dalam perjanjian lama. Tetapi Allah tahu bahwa dia juga ingin hadir di tengah-tengah ciptaannya. Dan kehadirannya itu melalui manusia. Manusia adalah gambar kemuliaan Tuhan. Dengan demikian saudara, kita sebagai manusia harus sangat menghargai diri kita ya. Di dalam diri saudara dan saya ada gambar kemuliaan Tuhan. Ada pancaran kemuliaan Tuhan. Ada pancaran hadirat Tuhan yang Tuhan berikan pada waktu Dia menciptakan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, itulah sebabnya banyak yang mengatakan bahwa manusia, man is the crown of creation. Ya, jadi mahkota dari ciptaan, karena segala sesuatu kemudian akhirnya dicurahkan Allah kepada manusia. Dari sini kita lihat betapa Allah sangat memperhatikan. Lalu pertanyaan kita, kemudian apa sih maksud Tuhan? Dia menciptakan manusia. Atau dengan kata lain sederhananya, apa maksud misi Tuhan, kalau kita pakai istilah misi, dengan menciptakan manusia? Nanti kita akan melihat lebih lanjut. Di dalam bagian kedua yang saya mau soroti adalah, kembali kepada ayat 27, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Gambar, ya. Di dalam ayatnya yang ke-26 dijelaskan gambar dan rupa kita, gambar dan rupa Allah. Gambar disebut lagi di dalam ayat 27. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan mengambil waktu untuk memperdebatkan istilah gambar dan rupa ya, di dalam konteks perjanjian lama atau dalam bahasa Ibrani. Kita tidak punya waktu untuk itu. Tetapi melanjutkan dari apa yang dikatakan di dalam poin pertama, bahwa manusia adalah pancaran kemuliaan Tuhan. Melalui manusia Allah ingin menyatakan kemuliaannya, menyatakan kehadirannya, menyatakan keagungannya yang tak bisa disentuh, yang tak bisa didekati dengan sembarangan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melalui gambar dan rupanya yang diberikan kepada manusia. Sekali lagi, istilah ini tidak muncul di 5 hari penciptaan. Istilah ini tidak muncul di ikan, di binatang yang lain, di alam semesta. Tidak muncul istilah gambar dan rupa. Hanya pada manusia. Kita membaca satu ayat dari Mazmur, satu ayat yang kemudian ditulis oleh pemazmur yang sangat menekankan poin ini, yaitu Mazmur 8 ayat 5-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pemazmur juga mengatakan bahwa manusia itu luar biasa diciptakan ya oleh Allah, hampir sama dengan Allah. Oleh karena gambar dan rupa Allah itu nampak di dalam diri kita. Bahkan dikatakannya kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ada kemuliaan dan hormat yang Tuhan sertakan di dalam diri kita. Itu saja menunjukkan betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Nah, ada banyak perdebatan tentang gambar dan rupa di sini, tetapi sebagai kesimpulan saya ingin mengatakan bahwa gambar dan rupa itu kemudian direalisasikan di dalam beberapa hal. Sesuai dengan pendapat dan penafsiran para ahli. Hal pertama misalnya, gambar dan rupa Allah itu nampak dalam bentuk kemampuan rohani. Saudara dan saya mempunyai kemampuan rohani yang Tuhan berikan sebagaimana Allah adalah roh. Nah, kita juga mempunyai kemampuan rohani. Itu sebabnya
Terlepas dari seseorang adalah orang Kristen atau bukan, terlepas dari seseorang itu orang yang percaya atau bukan, tetap kemampuan rohani itu ada pada diri seseorang. Itu sebabnya bagi orang yang tidak di dalam Tuhan, yang tidak di dalam Tuhan, dalam saya maksudkan di sini bukan orang percaya, mereka tetap mempunyai kemampuan rohani meskipun realisasi daripada kemampuan rohani itu menyimpang. Misalnya, orang butuh sesuatu sehingga mereka pergi menyembah batu. Dengan keyakinan bahwa di batu itu ada kekuasaan yang bisa menolong dan melindunginya. Supaya dia menjadi aman. Atau orang menyembah apa? Patung atau apa saja. Sebenarnya itu adalah kemampuan rohani yang ada pada manusia. Manusia secara sadar tahu bahwa ada kekuasaan yang lebih di atasnya, yang padanya manusia perlu berlindung. Terlepas daripada diisi dengan yang benar atau yang salah. Tetapi kemampuan rohani itu jelas ditunjukkan oleh manusia, karena memang itu bagian yang diberikan oleh Tuhan sebagaimana Allah adalah roh adanya. Manusia juga punya perasaan. Saya dan Pak Frans ini senang kalau sudah agak malam, jam-jam 8 setelah makan, kami duduk nonton TV. Biasanya kami nonton tuh National Geography, ya. National Geography itu biasanya binatang-binatang, ya. Binatang dari Afrika, dari Thailand, dari mana-mana ada kehidupannya, dan itu sangat kadang-kadang saya tidak suka, ya, khususnya kalau misalnya kayak singa atau harimau kejar monyet atau apa, atau kejar tadi malam anak babi, ya, anak babi, kesian anak babi itu dikejar, terlepas dari induknya, terpisah dan akhirnya diterkam berdarah-darah mulutnya dan seterusnya. Tapi itulah hidup dunia binatang, ya. Tapi kita kan tidak demikian. Kalau ada orang yang beberapa tahun lalu ada seseorang, siapa namanya ya itu, yang makan manusia itu, ya, siapa namanya, Sumanto, ya, kita merasa bagaimana ini, ya. Jadi, tapi binatang tidak, tapi saudara dan saya punya perasaan, walaupun kadang-kadang kita melalaikan perasaan itu, ya. Saudara sudah singgung orang lain, tersinggung, saudara pura-pura tidak tahu. Itu namanya saudara mengabaikan perasaan saudara, padahal saudara tahu bahwa saudara sudah melukai orang lain. Kita punya kehendak juga, seperti halnya Allah. Tetapi yang utama adalah kita punya kesadaran moral yang tinggi. Dan itu bagian daripada rupa Allah. Allah punya standar moral yang demikian tinggi. Kuduslah kamu, sama seperti aku adalah kudus. Bahkan Mazmur 24 mengatakan hanya orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang kudus yang bisa mendekati Allah. Jadi saudara yang kekasih, ada kesadaran moral yang tinggi. Itu sebabnya kalau saudara baca berita, ada penyimpangan-penyimpangan seksual yang disembunyikan, ada incest yang disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena apa? Karena ada perasaan moral bahwa itu tidak benar. Saudara tidak menemukan anjing punya masalah kalau dia kawin sama anaknya. Tapi kita pasti punya masalah pada waktu terjadi hubungan seksual antara ayah dan anak atau ibu dan anak. Kita merasa itu suatu penyimpangan. Itu kesadaran moral yang ada. Pada binatang tidak ada. Nah, kesadaran moral itu yang kemudian harus diikuti dengan tanggung jawab moral. Itu sebabnya orang menyembunyikannya. Bukan hanya karena dia malu, karena dia merasa dia harus mempertanggungjawabkannya. Sehingga di dalam hukum kita, hukum negara kita tentu ada masalah, ada hukum yang berkenaan dengan incest, ya. Ada orang-orang yang kedapatan incest kemudian dimasukkan ke dalam jalur hukum. Hal-hal ini tidak ada pada binatang karena mereka tidak diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Seorang penafsir mengatakan, yaitu Bowie mengatakan bahwa gambar dan rupa Allah ini berhubungan dengan the power of thought, the power of communication, and the power of self-transcendence.
Jadi gambar dan rupa Allah ini berkenaan juga menyangkut kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk berkomunikasi, bahkan kemampuan untuk self transcendence. Jadi agak sulit saya menerjemahkannya. Ini saya beri contoh saja ya. Jadi ini seperti kita mampu membuat sesuatu yang melampaui diri kita. Misalnya berimajinasi. Ya, kita mampu berimajinasi. Ini sangat kentara untuk saudara-saudara yang mempunyai kemampuan seni. Ya, misalnya menciptakan lagu, atau saudara yang pandai dengan menggambar, itu kemampuan imajinatif ya. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Dan itu yang Tuhan beri kepada kita. Itu sebabnya manusia itu demikian luar biasa saudara ya. Seperti Allah bisa menciptakan sesuatu, kita juga bisa menciptakan sesuatu. Yang itulah kemampuan yang Tuhan beri. Terlepas daripada imajinasi dan kemampuan penggunaan kemampuan ini secara menyimpang, itu terlepas dari itu, tapi ada kemampuan yang ada pada kita. Sehingga kita bisa memahami mengapa pada waktu dikatakan kita ini adalah mahkota daripada ciptaan, karena Allah menyatakan diri melalui kita. Kemuliaannya, kekudusannya, kehadirannya nyata dalam kita. Dan dia memperlengkapi ciptaannya yang terbaik ini dengan berbagai macam perlengkapan yang luar biasa. Saudara yang kekasih, dengan merenungkan ini juga saya sangat diberkati ya. Dari sini saya belajar untuk sungguh menghargai diri saya. Betapa luar biasanya Tuhan itu melihat kita. Betapa luar biasanya Tuhan itu memperlengkapi kita. Dia hadir di dalam diri kita dalam bentuk-bentuk yang sudah kita lihat. Nah, bagaimana kemudian, apa maksud Tuhan dengan semua dalam poin 1 dan poin 2 tersebut? Apa maksud Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui kita? Apa maksud Tuhan memperlengkapi kita, menciptakan kita demikian lengkap dengan berbagai macam kemampuan rohani, perasaan, kehendak, kesadaran moral, kemampuan untuk berpikir, kemampuan berkomunikasi, mempunyai daya cipta, mempunyai kemampuan imajinatif? Apa kira-kira maksudnya? Nah, maksudnya tertuang di dalam ayat 28. Itulah misi Tuhan. Itulah misi Tuhan. Saudara yang kekasih, ini yang disebut sebagai mandat budaya. Seringkali disebut sebagai mandat budaya. Kalau kita lihat, di dalam mandat budaya ini ada 5 kata perintah yang dia pakai di situ. Lihat, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Ada 5 kata perintah. 3 berkenaan dengan manusia. 3 berkenaan dengan manusia, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhi bumi. 3 berkenaan dengan manusia. Manusia, mandat budaya dalam hubungannya dengan dirinya adalah manusia diciptakan untuk berlipat ganda dan memenuhi bumi. Saudara yang kekasih, melalui ayat ini khususnya beranak cuculah dan bertambah banyaklah, jelas itu kita melihat tentang mandat budaya yang berkenaan dengan kehidupan pernikahan. Sejak awal Allah tidak mengizinkan hubungan yang bersifat homoseksual. Laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Beranak cucu diletakkan di dalam konteks laki-laki dan perempuan. Sehingga kita tidak bisa menerima segala hal yang berkaitan dengan ini kan kelebihan saya, inilah saya diciptakan dalam hal ini. Sejak awal Allah tidak memaksudkan demikian.
Mandat budaya tentang pernikahan itu sangat jelas. Meskipun di dalam perjalanan kemudian terjadi penyimpangan. Dan penyimpangan ini yang menyedihkan adalah sering diakomodasi oleh gereja-gereja tertentu. Alkitab tidak pernah mengakomodasi hal tersebut. Meskipun gereja ada yang mengakomodasi. Saya dengar di luar sana ada juga yang pendetanya secara terang-terangan mengatakan dia homo atau dan sebagainya. Jadi jelas Alkitab berbicara tentang itu. Dan kepada manusia dikatakan penuhilah bumi dan taklukkan itu. Nah, dua kata perintah selanjutnya itu berkenaan dengan hubungan manusia dengan ciptaan yang lain. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan dan seterusnya. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, di dalam poin ini kita bisa melihat ada beberapa kebenaran yang berhubungan dengan mandat budaya dalam konteks hubungannya dengan ciptaan yang lain. Manusia diposisikan oleh Allah sebagai mandataris ilahi dalam hubungannya dengan ciptaan. Manusia adalah perwakilan Allah di tengah-tengah ciptaan yang telah Dia ciptakan selama 5 hari. Atau manusia adalah perpanjangan tangan ilahi di tengah-tengah dunia ini. Bukankah itu suatu yang luar biasa? Saudara dan saya ditempatkan sebagai perpanjangan tangan ilahi. Mengapa? Karena pada poin kedua kita tahu bahwa kita ini diciptakan dengan luar biasa, dengan perlengkapan-perlengkapan, di mana Allah tahu kita bisa melaksanakannya. Kita adalah perpanjangan tangan Allah. Dengan berbagai macam kemampuan yang kita punya, maka kita bisa menjadikan dunia ciptaan Allah ini sebagai sesuatu yang indah. Dengan kemampuan daya cipta yang saudara dan saya punya. Dengan kepekaan rohani yang kita punya. Dengan kesadaran moral yang tinggi yang kita punya. Kita bisa mengubahkan dunia ini. Sebabnya Tuhan Yesus jelas mengatakan, jikalau orang melihat engkau saling mengasihi, maka mereka akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Dengan kata lain, dengan kita hidup saling mengasihi, kita sudah menjadi mandataris ilahi bagi dunia tentang bagaimana hidup saling mengasihi. Kita memberikan, mencontohkan nilai yang indah kepada dunia. Bagaimana cara hidup yang benar. Karena kita adalah mandataris ilahi. Oleh karena kita sudah diciptakan dengan perlengkapan-perlengkapan yang sudah Allah beri. Allah ingin bekerja di dalam dunia ini yang Dia ciptakan. Dia bukanlah Allah yang menciptakan dan melepaskannya saja. Terserahlah, mau jalan ke kiri, jalan ke kanan, dunia ini mau jadi apa, terserah. Tidak. Dia ingin pelihara, Dia ingin jaga. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Karena kita adalah mandataris ilahi. Perpanjangan tangan ilahi. Nah, namun harus kita sadari juga dengan perintah penuhilah, dengan perintah berkuasalah atas ikan, taklukkanlah dan berkuasalah. Dua kata ini juga menekankan bahwa apa yang disebut dalam bahasa Inggris derived authority atau otoritas yang kita peroleh. Jadi otoritas yang kita punya itu bukan otoritas yang datang dari diri kita sendiri, tetapi otoritas sebagai pemberian ilahi yang kita terima dari Allah. Nah, otoritas yang kita terima ini sesuai dengan bagian pertama tadi mandataris ilahi, itu berarti otoritas yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu bukan ada per se pada diri kita. Bukan kita punya, tapi ini adalah suatu kekuasaan yang dipercayakan kepada kita untuk mengelola dunia di mana kita ada. Mengelola alam, mengelola hubungan-hubungan. Dengan kata lain, kita harus mempertanggungjawabkan. Itu sebabnya, saudara,
berbagai macam manipulasi yang dilakukan oleh manusia terhadap dunia di mana dia ada, itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Di dalam hukum negara ada pertanggungjawaban, misalnya pemotongan atau pembalakan hutan yang berlebihan untuk kepentingan ekonomi dan keserakahan, maka ada tanggung jawab yang harus kita berikan dalam bentuk hukum. Tetapi alam pun kemudian menunjukkan tanggung jawab yang harus kita terima sebagai akibat daripada penggunaan otoritas kita yang tidak tepat. Misalnya terjadi longsor, kekeringan, dan lain-lain. Itu bentuk daripada tanggung jawab yang harus diterima manusia. Pada waktu manusia menggunakan otoritasnya dengan tidak benar, karena otoritas itu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah secara rohani, tetapi juga kepada alam. Pada waktu kita melakukan manipulasi-manipulasi terhadap alam, karena Allah memanggil kita bukan untuk memanipulasi alam, tetapi untuk memelihara alam. Kita dipanggil Tuhan untuk merealisasikan apa yang Tuhan katakan, bahwa di akhir penciptaan dia mengatakan dia melihat semuanya baik, sungguh amat baik. Mandat budaya yang diberikan kepada kita adalah agar kita menjadi perpanjangan tangan Allah yang menjadikan ciptaan ini sebagai sungguh amat baik, seperti pandangan Allah. Sehingga dengan kata lain, saudara yang kekasih, manusia mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan alam ini. Mungkin langsung, mungkin tidak langsung, tetapi pasti ada hubungannya. Kalau saudara masih ingat waktu saudara masih SMA, itu ada saya lupa sekarang, ekosistem istilahnya ya, ekosistem. Apa makan apa, apa makan apa, apa makan apa. Ya, kembali kepada kita. Kalau rantai ekosistemnya putus, yang ada adalah bencana. Coba saudara bayangkan, kalau serangga-serangga yang lebih besar tidak makan nyamuk, siapa yang menderita? Kita yang menderita ya, karena rantainya diputus. Jadi demikian detailnya Allah kita. Sehingga semuanya bisa terangkai dengan baik. Tapi sayang sekali manusia menyalahgunakan mandat budaya yang diberikan demi keegoisan dan kepentingan diri. Sehingga timbul berbagai macam masalah. Namun sejak awal Allah memaksudkan bahwa dengan semua kelebihan kita yang kita punya, dalam hubungan dengan manusia kita menciptakan teknologi-teknologi yang menolong situasi dan keadaan bumi menjadi lebih baik. Kita dengan kemampuan kita menggunakannya sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat. Di dalam konteks ini saudara yang kekasih, saya ingin katakan kepada kita semua, walaupun mungkin mandat budaya ini bagi kita tidak langsung berhubungan dengan dunia alam semesta, tetapi ada mandat budaya yang Tuhan beri kepada kita semua. Khususnya saya ingin menekankan tentang berbagai macam kemampuan untuk berpikir, menciptakan, dan sebagainya. Allah memberi kepada saudara sesuai dengan konteks saudara sekarang, yaitu kita sebagai orang-orang yang sedang belajar. Gunakan kemampuan-kemampuan yang Tuhan beri secara maksimal. Karena dengan kemampuan yang kita punya secara maksimal, kita bisa menjadi berkat bagi dunia. Itulah realisasi atau terjemahan daripada mandat budaya sesuai dengan konteks itu. Pakai itu dengan baik. Bagi saudara yang mempunyai kelebihan-kelebihan, saudara jangan suruh saya main gitar ya. Kalau saudara suruh saya main gitar, nanti kasihan saya, kasihan saudara. Ya, saya berjuang setengah mati, saudara kasihan sakit telinganya. Jadi jangan saya coba untuk menjadi pemain gitar ya. Saya jadi seperti saya. Itu baru saya menggunakan mandat budaya yang Tuhan beri. Jadi saudara yang mempunyai kelebihan-kelebihan, gunakan kelebihan itu secara maksimal. Karena itu mandat budaya yang Tuhan beri kepada saudara. Sesuai dengan panggilan saudara. Tapi saudara yang punya kelebihan tidak boleh merendahkan orang lain. Karena Allah panggil saudara bukan untuk
merendahkan orang lain, tapi untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Saudara yang tidak punya kelebihan seperti teman saudara, jangan minder. Tuhan memberi kemampuan yang berbeda kepada saudara dibanding orang lain. Masing-masing kita adalah ciptaan yang sempurna dan indah di mata Tuhan. Pakai itu sebagai alat untuk melaksanakan mandat budaya, menjadikan dunia di mana kita ada menjadi lebih indah, menjadikan dunia di mana kita ada menjadi lebih tenang, menjadikan dunia di mana kita ada menjadi lebih bersinar melalui segala macam kelebihan dan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita yang berbeda-beda. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain, karena satu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita tentang kemampuan-kemampuan itu sesuai dengan apa yang Dia percayakan kepada kita. Sehingga dengan demikian siapapun saudara dalam posisi apapun juga, kemampuan apapun juga, kita bisa menjadi perpanjangan tangan ilahi dalam konteks mandat budaya. Dan melalui kita kemuliaan Allah dipanjangkan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih bahwa pada pagi hari ini Engkau memanggil kami untuk melihat bahwa kami adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan ciptakan kami demikian indah. Kami bersyukur bahwa Tuhan ciptakan kami dengan berbagai macam perlengkapan. Kami ingin menjadi mandataris ilahi di tengah dunia di mana kami ada, khususnya di dalam konteks masa belajar kami. Jadikan kami menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam konteks hidup kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi, sehingga melalui kami, teman kami, saudara kami, lingkungan kami melihat pancaran kemuliaan ilahi. Melalui diri kami dan yang kami kerjakan, kami bisa bertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi, Allah Roh Kudus, terjemahkanlah kebenaran firman Tuhan kepada diri kami masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan konteks kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.